Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Galang Pamungkas. Saya dari kelas semester 6 Mekatronika B Malam. Di sini saya akan menjelaskan job desk saya mengenai PBL kali ini. Jadi PBL kali ini saya sebagai leader dalam project untuk mini trainer kit VLC V2 malam yang dimana pada project kali ini saya menggunakan PLC Outseal ya. Kita mendapatkan PLC Outseal. Jadi saya langsung saja. Ini adalah gambar dari keseluruhan yang telah kami buat. Jadi sebelumnya kami mendapatkan project Outseal-nya. Nah, pada saat ini kami mendapatkan improvement dari Outseal dari mini trainer kit PLC ini. Jadi di sini saya mengimprovement pada bagian terutama pada bagian tombol dan lampu, di mana pada project sebelumnya itu tombol dan lampu itu di eksternal, ada tapi eksternal. Dan di sini juga pin header itu ada di atas ya. Di tengah di sini ada project board. Dan kebetulan saya belum meletakkan kembali project boardnya. Jadi di sini itu ada Outseal V2 ya. Ini desainnya. Sebentar saya buka kembali desainnya. Oke. Oke. Nah, ini adalah Outseal V2-nya ya. Yang kami kerjakan di sini kami mengupdate dari Outseal V2 yang berbentuk sebelumnya seperti ini menjadi seperti ini ya. Nah, oke. Ini sebelumnya kami mendapatkan improvement dari Outseal-nya. Sebelumnya rencana kami ini dan ingin mem- pada mini trader kit ini kami ingin membawah atau menurunkan pada PLC-nya, tetapi tidak jadi dikarenakan tidak efisien bagi saya. Jika diletakkan di bawah, jika diletakkan di bawah itu seperti sama aja. Jadi di sini saya mengimprovement lebih pada tombol-tombol eksternalnya. Saya ingin menambahkan tombol yang lebih simpel karena tujuan kita ini adalah mini trainer, di mana ada kata trainer atau training di sini, pelatihan. Jadi untuk pemula yang biasanya menggunakan Outseal PLC itu mereka tidak diajarkan merangkai elektrikal, tetapi lebih memberitahu gimana cara memprogram PLC. Nah, di sini jadi saya ingin mempermudah mereka dalam mengerjakan elektrikalnya. Jadi tidak adanya short atau kegagalan dalam merancang elektrikal atau menghubungkan elektrikalnya nantinya. Jadi pada saat mereka mentraining itu ada mengarut elektrikal, di mana kalau misalnya memang elektrikal dibuat di luar itu mendapatkan um, short karena berapa kabel tombol ataupun lampu, terutama lampu LED yang kita punya itu hanya 24 atau 5 volt DC. Dan di sini jika mereka memiliki lampu 5 volt dan dipasang 24 volt kan bisa
rusak lampunya. Jadi di sini saya ingin mempermudah mereka untuk merangkai elektrikal. Jadi mereka pada saat diperkenalkan tentang PLC, mereka langsung belajar ke intinya, yaitu PLC-nya atau programnya. Jadi saya ingin mempermudah mereka untuk belajar programnya, bukan untuk melatih elektrikalnya. Jika mereka ingin mempelajari lebih dalam tentang PLC, mereka baru mempelajari tentang elektrikalnya. Nah, di sini juga saya menggunakan tombol di sampingnya sama seperti desain sebelumnya. Di sini juga menggunakan USB Type-C B sebagai penghubung ke laptop. Dan di sini kami menggunakan ada 4 baut ya untuk oscil. Jadi bautnya itu seperti ini. Ada juga untuk gambar oscilnya udah. Saya akan hapus oscilnya sebentar biar tidak. Wow, ternyata close. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini. Oke. Oke. File kita akan file open di mana kita di sini akan membuka pada bagian baut. Nah, ini. Ini ada spacer ya. Spacer 2 mm. Di mana spacer 2 mm ini untuk ini ya. Untuk Nah, ini. Untuk yang ini, untuk PCB pada pin header pada PLC yang di atas. Nah, itu ada spacer 2 mm. Jadi ukurannya itu sekitar 1 cm atau 10 mm. Di sini aja juga untuk spacer 3 mm. Jadi spacer 3 mm ini dengan ukuran ya kurang lebih sama itu 1 cm juga atau 10 mm. Dan juga di sini ada PCB yang kami buat dan pin header. Jadi saya akan sembeli atas saja. Saya akan terapkan. Nah, ini. Jadi sebelumnya itu ini yang PCB atas ya. Yang PCB atas itu ada ini. Nah, jadi ini adalah PCB-nya. Di sini ada berapa pin ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, sekitar 30 ya. Nah, jadi di sini ada 6 kali 30. Dan tapi yang kami gunakan itu hanya pada bagian ininya aja saja yang kami gunakan. Nah, jadi kami sebelumnya itu PCB-nya itu berada di atas ini. Jadi untuk PCB ini nih pin headernya itu sebelumnya nongol ke atas dan menurut saya itu masih kurang ya kalau nongol ke atas karena pada hakikatnya itu header itu gampang patah. Jadi saya ingin meletakkannya di bawah cover lebih tepatnya. Jadi tidak gampang patah. Nah, untuk itu modulnya juga berada di bawah. Nanti untuk wiringnya berada di bawah juga. Nah, di sini ada 3 tombol ya. Jadi tombolnya ini bertujuan untuk memberikan masukan ya, input untuk ke PLC-nya. Jadi ada 3 tombol, yaitu ada tombol start, stop, dan emergency. Nah, tombol start, stop, emergency ini bisa dibuat untuk training seperti itu. Ada outputnya, ada 3 lampu LED juga yang telah kita buat. Sama seperti sebelumnya, pin headernya juga berada di bawah sebagai safety. Nah, untuk 3 lampu ini ada warna hijau, merah, dan kuning. Nanti untuk trainingnya itu kedepannya bakal bisa kita simulasikan seperti misalkan ditekan tombol start itu akan hidup lampu hijau gitu. Setelah itu lampu kuning, setelah itu lampu
lampu merah. Bisa blinking atau zigzag gitu. Jadi untuk para trainer itu hanya meletakkan atau hanya kayak ini ada apa namanya, ada lampu ya, ada lampu, ada tombol juga. Jadi tinggal tolong diletakkan di sini dan USB-nya dihubungkan pada komputer. Nah, jadi mereka langsung bisa masuk ke dalam programnya, membuat program itu seperti apa. Namanya Mini Trainer Kit PLC. Nah, jadi itu yang saya tambahkan. Sini ada 3 lampu ya. Oke, setelah itu di sini juga saya membuat untuk yang bagian bawah ya. Nah, di sini juga terdapat ventilasi. Ini ventilasi berguna untuk sebagai aliran udara saat PLC ini tidak agar tidak kepanasan. Jadi yang namanya barang elektronik jika dibiarkan dalam keadaan tertutup itu berbahaya karena tidak adanya celah udara untuk mengeluarkan panas atau exhaustnya. Jadi di sini kami mengadakan kembali pada lubangnya exhaust ini, kami setuju karena adanya lubangnya exhaust di situ. Setelah itu oke. Nah, untuk tombol ya, ini tombol ini digunakan sebagai tombol reset untuk PLC, di mana kalau misalkan ada kesalahan untuk memprogram agar tidak mencopot covernya, itu kami meletakkan juga tombol emergency di sana. Bukan tombol emergency ya, tapi tombol reset sebagai reset programnya untuk di Outfield V2. Tapi oke. Itu setelah itu saya akan membuka beberapa file yang telah saya buat ya. Tuh, saya akan memaparkan tuh cover-cover atau letak-letak ininya. Untuk cover atas dulu ya. Cover atas fix. Nah, ini ada cover atas. Di sini dengan panjang PCB-nya tadi ya, kita mungkin panjang PCB yaitu panjang PCB-nya seperti bisa kita lihat 69,58 ya, atau panjang pin header-nya. Bukan PCB tapi pin header. Kalau modulnya sepanjang lebih dari 69,58 atau panjang dari titik ke titik. Jadi seperti ini ya. Nah, sekiranya tuh panjangnya 75. Jadi panjang dari titik ke titik untuk PLC modulnya tadi untuk meletakkan lampu itu ada di 75 mm. Dan ini besar kali lebarnya PLC-nya itu sekitar, maaf saya lupa. Nah, tinggal 135. Dan untuk lebarnya itu sekitar 110. Di dalamnya itu terdapat tadi LCLV itu pin header ataupun modul PLC ya. Terus ada tombol juga. Terus ada USB tipe B. Nah, di sini ada cover sampingnya lagi. Saya akan melihatkan kepada Anda untuk cover samping. Nah, ini jadi di sini kami menggunakan plug and plug baut ya. Nah, jadi seperti ini gambarnya. Nah, jadi panjang dari sini ya, ini adalah lebar.
Ya betul 110. Di sini panjang bautnya tadi itu sekitar 8 mm untuk baut, harusnya 108 mm. Yang telah saya buat itu 108 mm. Nah kan 8. Kalau untuk besar nut itu sekitar 5. 5. Iya benar 5 ya. Syaratnya 5. Itu dibuat itu pas-pasan seperti nut itu masuk. Jadi tidak adanya rongga lagi. Jadinya pada saat mutar nutnya itu tersangkut pada bahan akrilik. Ah ya, satu lagi. Bahan akrilik ini tebalnya 3. Kita buktikan. Saya nggak terlalu mengambil di tengah jadi tidak nampak. Nah, tuh 3. Setelah itu saya ingin memperlihatkan kepada Anda lagi untuk cover bawah ya. Oh iya, di sini ada lubang ininya, lubang exhaustnya ya. Bentar saya maksud. Oke, saya hapus dulu supaya tidak terlalu banyak bukannya. Karena untuk SolidWorks sendiri ini lumayan berat. Nah ini langsung di LED-nya. Saya mendapatkan ini dan ini sebenarnya adalah sambungan dari dua ini ya, dua pin header yang saya potong. Oke. Jadi di sini saya kemarin sebenarnya mendapatkan kesusahan untuk menyatukan si pin header ini ke dalam ininya karena ini bentuk lingkaran. Setelah saya belajar ternyata caranya adalah dikonsentrat kalau nggak salah kemarin. Nah untuk di bagian ini juga untuk desainnya ini untuk menaruh pada saat menaruh spacer itu ada diletakin ini di pertama saya pakai perpendikular kalau nggak salah terus saya itu tidak saya sebelumnya saya tidak tahu menu konsentrat kalau nggak salah. Jadi saya mau menggunakan menu fix di situ. Jadi saya tengahin kira-kira udah di tengah terus saya mau menggunakan menu fix untuk menggabungkannya. Setelah itu nah ini adalah kabel jacknya ya yang di samping itu. Itu 24 voltnya. Setelah itu nah di sini ada menu tombol ya. Jadi ini sama saya tuh membuat tombol fix itu sama seperti tombol fix lainnya. Ada tombol bukan tombol fix lainnya, maksudnya tombol fix yang sebelumnya itu, tapi tombol eksternal. Nah, saya buatnya sama seperti yang sebelumnya juga sebagai tombol eksternal itu. Di sini ada 4 pin. Karena kenapa? Di sini inputnya kita memerlukan sama, itu ada inputannya dan outputnya itu yang berbeda-beda. Nah, jadi inputannya itu di paralel. Jadi tiga kaki lainnya itu ada di S1, S2, S3 gitu seperti itulah. Oke, sekian dari presentasi saya mengenai apa yang telah saya kerjakan di sini. Tujuan utama saya dan job desk saya sebagai leader project.
Untuk bagian laporan dan lain-lain saya serahkan itu ke kawan-kawan saya yang telah saya bagikan. Tapi di sini saya hanya menjelaskan job desk saya untuk membuat desain ini dan saya banyak berpengaruh tentang desain ini. Oke, sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.